5 tahun sudah Harun Masiku menghilang, dan ini merupakan pelarian terpanjang selama ini. Ia tetap bergema di ruang-ruang sunyi para pengamat politik, aktivis anti korupsi, dan rakyat yang masih menaruh harapan pada hukum. Kasus Harun Masiku masih menjadi PR dalam penegakan hukum di Indonesia. Dia berhasil menghilang berbilang tahun di tengah kemajuan teknologi dan sistem intelijen, mengundang pertanyaan serius tentang komitmen negara dalam memberantas korupsi. Kasus yang menjeratnya secara teknis hanyalah kasus suap biasa kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Suapnya pun tidak fantastis, hanya sekitar 600 juta rupiah. Lalu pertanyaannya, mengapa Harun lari? Sebelum lanjut, kita kenali dulu siapakah Harun Masiku. Harun Masiku adalah orang yang berpendidikan tinggi, seorang praktisi hukum, jebolan dari Fakultas Hukum, yang kemudian pernah menjadi pengacara sebelum terjun ke dunia politik. Saat perkaranya terjadi, dia adalah salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu tahun 2019. Dia dilahirkan pada 14 Maret 1971 dari ayahnya seorang mantan hakim. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas. Sebelum terlibat dalam kasus korupsi, Harun bukanlah figur populer di media, tetapi cukup aktif dalam lingkaran internal partai. Dia juga diketahui memiliki kedekatan dengan sejumlah elit partai yang membuat langkah politiknya sempat menanjak meskipun tidak lolos ke DPR lewat jalur suara rakyat. Namanya mencuat saat terlibat dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan pada tahun 2020. Harun diduga menyuap agar dapat menggantikan caleg terpilih dari Dapil Sumatera Selatan I yang meninggal dunia, Nazarudin Kemas, untuk naik sebagai anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu. Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan Harun sebagai tersangka. Namun, sebelum berhasil ditangkap, Harun menghilang secara misterius. Ia dinyatakan buron sejak 17 Januari 2020 dan hingga hari ini masih belum diketahui keberadaannya. Apa motif pelariannya? Pertanyaan besar yang menggelayuti kasus ini adalah, mengapa Harun kabur? Secara sederhana, pelarian Harun bisa dipahami sebagai bentuk menghindari proses hukum pidana yang menjeratnya. Namun, banyak pengamat meragukan bahwa motif pelariannya sesederhana itu. Beberapa spekulasi muncul. Yang pertama, takut pidana. Tentu saja, Harun berpotensi menghadapi hukuman berat jika tertangkap. Namun, mengingat banyaknya koruptor lain yang tetap menghadapi persidangan dan menjalani hukuman, alasan ini terasa kurang kuat bila berdiri sendiri. Hal kedua, sebagai orang yang diduga hanya pemain kecil atau pion dalam skandal PAW ini, ada spekulasi bahwa Harun terlalu banyak mengetahui tentang praktik politik uang dan intrik dalam internal partai. Dia bisa saja khawatir atau takut mengungkap fakta-fakta yang lebih besar di balik skema tersebut. Yang ketiga, masalah pribadi atau utang. Belum ada bukti kuat mengenai adanya utang besar atau tekanan finansial. Namun, bila ia memiliki beban pribadi di luar perkara hukum, itu bisa menjadi pemicu tambahan untuk menghindar dari sorotan publik.
Apakah Harun memang melarikan diri karena takut dipidana? Ataukah ia adalah kepingan dari teka-teki yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantui ruang publik, menjadi luka terbuka dalam sejarah hukum di Indonesia. Salah satu elemen paling menarik dalam kasus ini adalah dugaan bahwa Harun Masiku menyimpan rahasia besar terkait keterlibatan tokoh-tokoh elit politik dalam permainan suap PAW. Spekulasi ini diperkuat oleh adanya lamban proses pencarian, inkonsistensi informasi soal keberadaannya, dan dugaan adanya sabotase atau pembiaran dalam penanganan kasus. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kemungkinan besar Harun hanya pion kecil tanpa informasi signifikan. Jika benar demikian, maka semua spekulasi yang beredar selama ini bisa jadi hanyalah pepesan kosong belaka. Demikian pemirsa, sampai jumpa pada bincang kita berikutnya. Terima kasih.